Sri Kembang lemah berilani kakang kantor Westu ditimbali supaya ngadep sowan kayangan Suraya. Masyarakat luas ya, terutama warga Yogyakarta, ini adalah salah satu fasilitas ya yang disediakan oleh pemerintah, oleh Dinas Kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan Yogyakarta. Mas, saya nanti mau ikut naik bis. Oh, okay. Baik Pak, silakan nanti bisa ditunggu Pak. Yang pertama atas nama Lurah Tumenggatur mengucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh, selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian, keluarga besar dari Kabupaten Bangka yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan selamat ya, karena sudah 4 hari kerasan di Jogja ya. Nanti pengalaman cerita nanti saja Bu ya. Karena ada banyak pengalaman yang Bapak Ibu sekalian temui di Condong Catur. Kemudian yang selanjutnya kami atas nama Lurah Condong Catur sangat bangga sekali ya, karena pada pagi hari ini kelurahan kami dikunjungi dari pejabat-pejabat pun jauh di sana ya, berjuang ke Yogyakarta ini khusus ya untuk melihat PKK Condong Catur. Ya, jadi kami sangat bangga sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan programnya nanti juga dari Condong Catur ini bisa sinergi, bisa saling belajar, sharing, sehingga nanti masing-masing mendapatkan manfaat dari kunjungan keluarga besar PKK Bangka ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan juga bahwa di Kelurahan Condong Catur ini kami memiliki penduduk ya 50 ribu ya, yang ada KTP-nya ya, yang tidak hampir sama, kurang lebih di sini dihuni 100.000 manusia Bu. Karena kita ada 3 universitas besar di sini, UII, ada yang kuliah di UII putranya Bu. Nah, UII di sini Bu, UII ekonomi sini, UPN di sini Bu. Kemudian Universitas Amikom itu masing-masing ribuan ya, puluhan ribu mahasiswanya semua ada di sini, sehingga tempat kita ini anak kosnya hampir sama dengan penduduk Condong Catur. Jadi di mana-mana ketemu anak kos ya, di angkringan ketemu anak. Ibu tahu angkringan ya Bu ya? Sudah coba belum? Angkringan di warung Bunzu, warung Indo juga ada. Jadi di sini dunianya dunia kos-kosan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian alhamdulillah walaupun kita ini ada di kota, namun ciri-ciri khas desanya masih ada Bu. Contohnya hari ini kita bisa bertemu dengan KWT, kelompok wanita tani, itu mereka menghasilkan pertanian walaupun ada di kota Bu. Jadi sini banyak kos-kosan bangunan, tapi di antara itu bisa kita manfaatkan yang tidur punyanya bos-bos yang tidak dipakai di sini, itu dimanfaatkan sama ibu-ibu. Tepuk tangan ibu ya, ibu-ibu. Daripada hanya nganggur ya untuk investasi sama bos-bos, itu kita buat pertanian. Nah, ini ada sih. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang selanjutnya selain PAD kita ditopang dari
jasa, kemudian juga dari sewa-sewa tanah kas, beberapa untuk universitas juga, Mercubuana menyewa lahan kami Bu, kemudian beberapa swasta dan beberapa dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir saya juga berharap, keluarga besar Kelurahan Condong Catur berharap agar nanti kita bisa saling mengunjungi suatu saat nanti apabila diperkenankan. Kemarin kita sudah di Belitung Bu, suatu saat nanti juga bisa dipakai. Mudah-mudahan kita bisa, kalau di sini istilahnya jajah desa Milangkori ya, kita pergi-pergi mencari saudara, mencari sahabat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita semua mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin jualah pada pagi ini kita bisa hadir di ruang pertemuan Kelurahan Condong Catur ini dalam keadaan sehat walafiat. Izin Pak Lurah, saya membacakan pantun karena kebiasaan atau tradisi setiap yang menyampaikan sambutan wajib menyampaikan pantun, tidak usah dibalas. Jalan-jalan ke kota Jogja. Jangan lupa membeli ya. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Pak Lurah, Pak Neun, hadirin undangan yang berbahagia. Yang keduanya tentunya saya atas nama rombongan mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang istimewa untuk kami, mulai dari kami datang dan disambut dengan ramah-tamah, kemudian juga ditempatkan di ruang yang bagi kami luar biasa juga kalau levelnya desa atau lurah ya. Kami di sini hadir tentunya nanti mencari ilmu lah Pak ya, khususnya kepada ibu-ibu tim penggerak PKK yang terutama terkait dengan administrasi PKK desa dan P2K. Kami sampaikan sedikit, rombongan kami ini itu sudah 4 hari Pak berada di Jogja. Senin kami berangkat dari Pangkal Pinang, dari Bangka, kemudian Selasanya ada fintech ya, terkait dengan PKK. Kemudian kemarin kunjungan atau studi tiru ke Dusun Penting Sari, Kelurahan Unggul Harjo, Kabupaten Pakuneun, Cangkring, Kabupaten Sleman. Yang fokusnya kemarin itu melihat desa wisata. Nah, hari ini tentunya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK termasuk kabupaten, kecamatan dan desa ingin melihat terkait dengan administrasi PKK. Karena mengapa kami datang ke sini, Condong Catur ini informasinya termasuk kelurahan atau desa yang berhasil pernah menang besar ya untuk penilaian terkait administrasi desa. Kemudian juga terkait P2K-nya tingkat kabupaten. Kemudian juga
sebagai kampung KB, kemudian sebagai kampung layak anak atau kelurahan ramah anak dan sebagainya. Artinya kedatangan kami di sini sebenarnya sudah pas. Mudah-mudahan nanti ada hasil dan bisa diterapkan di masing-masing desa. Kenapa tim penggerak PKK mau hadir ke sini terkait dengan bagaimana melaksanakan administrasi PKK yang benar, karena desa PKK juga diberi anggaran berasal dari APBDes, sehingga perlu dipertanggungjawabkan, dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga terkait dengan UPI2K, usaha peningkatan pendapatan desa, tentunya pendapatan keluarga UPI2K. Maaf ya, ini memang kita mengharapkan setiap desa itu baik yang sifatnya individu, kelompok, keluarga itu bisa ada pendapatannya, juga berasal dari swadaya, bantuan-bantuan dari pihak lain, sehingga nanti diharapkan desa itu sudah minimal anggota PKK-nya mempunyai pendapatan dan bisa bermanfaat untuk keluarga ya. Hari ini juga mungkin kita akan melihat hasil dari UMKM, kemudian juga dari KWT. Saya mengharapkan ibu-ibu jangan hanya melihat, jangan hanya datang saja, tetapi tolong juga dibeli ya, sebagai kenang-kenangan untuk kita sampai ke daerah. Jadi kalau sudah beli itu kan pernah ke sini, jadi bentuk kenang-kenangan biasanya dalam bentuk barang dan sebagainya. Kalau sambutan tidak usah dikenang, biasa saja ya. Ini yang Pak Lurah kami hadir ke sini diharapkan bermanfaat. Kemudian salam juga dari Pak Bupati, Pak Sekda, tidak bisa hadir Pak. Kemarin beliau hadir langsung, tapi hari ini ada kegiatan lain. Pak Bupati sudah menuju ke Bangka, dan kan Pak Sekda ada kegiatan lain, sehingga mewakilkan kepada saya. Dan tentunya kenangan ya, tidak tiap tahun mungkin ya PKK datang ke Jogja. Kembali saya mengharapkan ada manfaat, silakan belajar, kemudian juga nanti bisa dilaksanakan ya di tiap-tiap desa dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Lurah, saya mewakili semua rombongan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang spesial bagi kami dan istimewa ya. Mudah-mudahan kami juga mengundang Pak Lurah beserta jajaran untuk dapat juga mengunjungi Kabupaten Bangka. Informasi di tahun 2018 Pak Lurah dan staf itu ke Kabupaten Belitung Pak ya. Ya mudah-mudahan di tahun 2023 atau tahun-tahun akan datang bisa mampir Pak. Ya kami siap membantu dan memfasilitasi. Demikian, mohon maaf. Terakhir sebelum menutup ada pantun. Tolong simpul air genangan, kita balikan diri Afrika, condong catur jadi kenangan, beri ilmu buat ibu kita. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya agak grogi nih Bunda, kedatangan tamu yang luar biasa pada hari ini. Jadi tadi saya kasih video dulu biar groginya hilang, tapi ternyata belum hilang. Tapi ya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga bismillah, kehadiran kita pada hari ini dalam kegiatan kunjungan dari tim penggerak PKK Kabupaten Bangka ke Condong Catur yang tercinta ini, semoga bisa menambah semangat bagi kita semuanya untuk terus berkarya, berdaya, dan berikhtiar untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dalam rangka menabur manfaat untuk orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala nabiyina. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini yang luar biasa ini kita masih diberikan kesehatan. Sehat semuanya Bunda? Alhamdulillah. Semoga sehat jiwa dan juga sehat raga kita semua. Ada juga tadi sudah ada pantun ya. Saya juga nggak mau kalah ya. Apa ya katanya? Jauh-jauh dari Kabupaten Bangka sudah seyogianya kita penuh hati yang bahagia, gembira, dan bertabur rasa syukur. Sampaikan Bapak Lurah kita, Bapak Reno, suami saya tercinta, tentang gambaran umum Kelurahan Condong Catur. Dan mari tak kenal maka tak sayang, mari biar lebih sayang, kita saling menyayangi Ibu, lebih mengenal tentang apa itu TPPKK Kelurahan Condong Catur, seperti apa Condong Catur. Ini sudah ada slide-nya, biar saya tinggal baca, groginya hilang. Selamat datang di tim penggerak TPPKK Kelurahan Condong Catur. Ini gambaran Kelurahan Condong Catur. Jadi Condong Catur itu merupakan kelurahan yang ada di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi disebut ketepatan jadi Kapanewon juga ya. Secara geografis letak pemerintah Kelurahan Condong Catur memang sangat strategis, dilalui jalan arteri Ring Road Utara yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Condong Catur. Luas wilayahnya 950 hektar dan batas wilayahnya sebelah utara ada Kelurahan Minomartani, sebelah timurnya Kelurahan Magloharjo, kemudian sebelah selatan Catur Tunggal, dan sebelah baratnya Kelurahan Sidoarjo. Keadaan wilayahnya Kelurahan Condong Catur merupakan salah satu 3 kelurahan yang ada di Kapanewon Depok, terdiri dari 18 paduan, 64 RW, dan 211 RT. Jadi di Kapanewon Depok itu ada 3 kelurahan, Catur Tunggal, Condong Catur, dan Magloharjo, dan kita di sini ada di Condong Catur. Selanjutnya keadaan kependudukannya, kepala keluarganya ada 18.000 sekian dengan jumlah jiwa 49 sekian, bisa dilihat Ibu, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Dan di Kelurahan Condong Catur terdapat 18 kelompok PKK paduan. Setiap paduan itu jumlahnya juga memiliki 64 kelompok PKK RW, 216 kelompok PKK RT, dan 423 kelompok desa wisma. Dan setiap kelompok itu administrasinya nanti bisa lihat sampelnya ada di depan, bisa belajar bersama. Kemudian ini gambaran umum tentang struktur organisasi, mengagendakan surat masuk, membuat laporan tahunan, mengadakan pembinaan administrasi PKK dusun, RW, RT, dan desa wisma. Kemudian tugasnya bendahara di sini adalah mengelola uang yang menjadi hak tim penggerak PKK Kelurahan Condong Catur, mengerjakan administrasi keuangan secara rutin, mempertanggungjawabkan uang yang masuk dan uang yang keluar, menggali sumber dana lain yang sah, membuat laporan keuangan setiap 1 tahun sekali kepada Bupati Kabupaten Sleman dan Panewon Depok. Kemudian ini ruang PKK kami Bu, sebenarnya ini ada di lantai 2 di atas, tapi kebetulan saat ini sedang dipinjam digunakan untuk TPS, jadi panitia pemungutan suara, sehingga dan nanti juga ibu-ibu tidak capek, jadi isinya di gedung kami, di ruang kami seperti ini. Nah di sana di ruangan kami juga ada seperti ini.
data dinding juga sudah komplit, tapi ada di ruang 2 Bu, lantai 2. Ini administrasinya ya. Ini untuk administrasi tim penggerak PKK Condong Catur ada 6 buku wajib dan juga 6 buku bantu. Bisa dilihat, nanti langsung bisa belajar di luar gitu ya. Untuk buku administrasi Pokja terdiri dari buku daftar pengurus Pokja, buku daftar hadir, buku kas, notulen, buku program kerja, buku kegiatan dan data kegiatan. Selanjutnya ini untuk buku administrasi yang ada di kelompok PKK Dusun, ada buku wajib juga dan buku bantu. Ada apa? Yaitu yang pertama Pokja 1 jelas ya Bu, kita mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong. Yang Pokja 2-nya mengelola program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Pokja 3 mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Kemudian Pokja 4-nya mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Lanjut. Nah, ini untuk kegiatan Pokja 1-nya. Kita memiliki program unggulan di kelompok kerja 1, yaitu ini yang biasa kami lakukan Bu. Jadi kegiatan rutin yang dilakukan di Pokja 1 itu adalah pengajian rutin Al-Husni. Di sana nanti banyak sekali kegiatan yang ada seperti bermacam-macam simulasi. Kemarin Bunda Jinata itu sudah bersama Bunda Mawi ya belajar tentang simulasi, jadi tidak saya ulangi lagi, sama seperti itu kita juga melaksanakan di sini. Selanjutnya juga ada simulasi keluarga ramah anak. Di sini juga ada Satgas PPA. Satgas PPA dari Kelurahan Condong Catur, perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini juga ada simulasinya. Mulai kegiatan apa nanti biasa kita laksanakan, nanti disosialisasikan di pertemuan rutin tanggal 14 itu, yang nantinya bisa disampaikan untuk ke PKK Jasa Wisma, RT RW seperti itu. Jadi nanti kita hadir setiap tanggal 14, terus dari buku kader yang ada di kelurahan disampaikan ke Padukuan atau disampaikan lagi ke PKK di bawahnya. Peran PKK dalam pembangunan budaya membangun integritas. Nah, ini dalam kegiatan waktu itu kita juga mengundang dari KPK. Jadi kenapa dari ibu-ibu kita sebagai perempuan juga harus memberdayakan diri kita untuk dalam rangka membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusina dari Desa Batu Nusa. Kebetulan saya juga UMKM dari kabupaten. Produk saya kebetulan dari daun mangkuang, produknya ujung saji sama kerajinan berdiri nih Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semuanya yang membuat cukup berbeda ya, karena mungkin di Kabupaten Bangka lebih ke mengolah hasil perikanan begitu, tapi kalau di Condong Catur karena kita di sini di daerah kota, jadi UMKM kami di sini adalah memanfaatkan hal-hal yang ada di seharian. Dan mungkin untuk memberikan gambaran geografis juga di Condong Catur, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Reno, di sini kita ada universitas, jadi otomatis akan ada banyak kos-kosan begitu. Jadi kalau di Condong Catur ini sebenarnya yang banyak adalah tempat untuk mahasiswa-mahasiswa ini tadi Bu gitu. Tetapi kita di sini juga ada banyak UMKM dan juga KWT. Nah, nanti ibu-ibu bisa juga sambil melihat pasaran seperti itu. Kemudian yang paling atas yaitu distribusi, karena tadi mungkin sudah ada beberapa rombongan juga dari Kabupaten Bangka yang berkesempatan untuk mampir di warung Mbak Sambar. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kami untuk mendukung distribusi UMKM, karena produk yang dijual di warung Mbak Sambar itu adalah produk UMKM, termasuk UMKM Condong Catur. Nah, ini untuk kegiatan kurasi produk UMKM. Jadi kita baru saja melaksanakan program kreasi boga. Ya, jadi kreasi boga ini kita buat untuk mendukung UMKM dan KWT, ibu-ibu UMKM dan KWT yang memiliki produk makanan supaya kita bisa bantu jual. Dan kita secara khusus membuat lomba tersebut karena nanti makanannya akan kita jual selama bulan Ramadan Ibu. Karena kan sebentar lagi sudah bulan Ramadan ya. Jadi kita ingin membuat suatu program khusus gitu yang kita teruskan untuk ibu-ibu UMKM melalui kurasi produk UMKM. Nah,
Ini kemudian yang menjadi program unggulan kita juga, kelas inkubasi UMKM. Dan saat ini kita sedang melakukan dengan UMKM Condong Catur begitu. Jadi kegiatan kita sehari-hari di Warung Mbak Sambat itu kita adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu UMKM gitu, supaya istilahnya naik kelas ya, ibu ya UMKM naik kelas begitu. Dan yang sudah terlaksana ini, walaupun kita ada di Jogja, kita juga sudah melakukan inkubasi di Pesisir Selatan, Pak, di Sumatera Barat gitu. Jadi walaupun terpisah oleh jarak, tetap tidak menurunkan semangat kita di Lomba 1-2 untuk menginkubasi UMKM di Indonesia begitu. Nah, selanjutnya kalau saya menanyakan masalah UMKM itu sebenarnya apa ya Bu ya? Masalah utamanya apa Bu? Ada yang mau bercerita mungkin? Pemasaran. Pemasaran ya Pak ya? Oke, pemasaran. Mungkin ibu-ibu yang di UMKM, masalah utamanya apa Bu? Bisa? Modal, oke. Pemasaran ya Bu ya, oke. Rata-rata modal dan pemasaran. Nah, di ruang 412 Ibu, kita menyadari bahwa UMKM mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia ya Bu ya. Jadi mungkin ibu-ibu ini lebih senangnya produksi gitu. Jadi tadi pemasarannya tidak tersentuh. Kemudian betul Pak. Jadi kita menyadari itu gitu Bu. Jadi masalah yang tadi kita coba selesaikan dengan kita mengkolaborasikan dengan kampus, dengan universitas begitu. Jadi di Condong Catur karena ada Universitas Islam Indonesia yang juga menjadi universitas swasta terbaik di Indonesia, kita berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi untuk melakukan pendampingan UMKM begitu. Jadi ibu-ibu bisa fokus produksi, kemudian nanti pemasarannya akan dihandle oleh teman-teman mahasiswa dari manajemen. Itu program yang sedang kami lakukan, Bapak. PKK Kelurahan Condong Catur, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya Arman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Dari apa yang dipaparkan tadi tentu menjadi keinginan kami dari pemerintah Bangka untuk lebih mendalami dan ingin bertanya lebih jauh, terkhusus apa yang disampaikan oleh Ibu, mohon izin Bu, terhadap aktivitas PKK yang ada di Kelurahan Condong Catur ini, khususnya masalah penanganan masalah stunting Bu. Mohon izin Bu, jadi kami ini Kabupaten Bangka ini ada 62 desa, 19 kelurahan, 8 kecamatan dengan notabene jumlah penduduk Kabupaten Bangka sampai saat ini ada 320.000 lebih jumlah penduduk Kabupaten Bangka. Nah, dari jumlah penduduk tersebut ada kecamatan yang mengalami stunting. Namun dengan usaha dan upaya kolaborasi pemerintah Kabupaten Bangka bersama pemerintahan desa, kita di desa, ya, untuk menuntaskan masalah stunting ini, dan ini merupakan prioritas oleh Pak Bupati Bangka kita terhadap penanggulangan penuntasan zero stunting. Nah, di paparan Ibu tadi ada zero stunting. Nah, ini yang menjadi menarik bagi saya, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Condong Catur terhadap menjadikan zero stunting tersebut, yang berkolaborasi dengan siapa-siapa dari pihak di luar Kelurahan Condong Catur gitu, untuk menuntaskan menjadikan zero stunting. Dan kami ingin juga minta informasi, emangnya banyak ya penduduk atau warga Condong Catur ada yang mengalami stunting? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian terkhusus untuk ruang 41 berapa? 412, bukan Wiro sebelah Pak ya. 212 412. Jadi ini menarik di Pak Lurah ya, Kelurahan Condong Catur. Dari silaturahmi kami ini, pertama kita turun dari bus, begitu harmonisnya para aparatur pemerintahan Kelurahan Condong Catur dengan ibu-ibu PKK kami dari Kabupaten Bangka, semuanya seragam, maka hijab warna kuning, memang serasi betul. Jadi pas saya turun, saya lihat kocok benar, kayaknya sudah akor gitu, udah akrab sehati kayak gitu. Nah, khusus Adik Alifa, mohon izin Adik Alifa, ya, Adik Alifa, mohon izin. Jadi
apa yang disampaikan oleh Nadia Alifa tadi tentu suatu terobosan di dunia digital pada saat ini ya. Kami dari Kabupaten Bangka begitu banyaknya UMKM yang berkolaborasi dengan semua stakeholder khususnya dari perbankan. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelontorkan uang 0% bunga terhadap para UMKM ya di Kabupaten Bangka. Jadi ibu-ibu desa jangan nggak tahu ya. Zaman pemerintahan Pak Bupati Mulkan SHMH dengan Pak Sabudin, ya, kita gelontorkan pinjaman 0%, bunganya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Terhadap pelaku, mohon izin Pak Kaloran. Jadi terhadap para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi bermitranya oleh pemerintah Kabupaten Bangka dicadangkan dana untuk membayar bunga terhadap perbankan tersebut. Nah, kami ingin bertanya Adik Alifa, khususnya untuk meningkatnya para pelaku UMKM tersebut tentu melalui perizinannya, ya, perizinan tentu jelas ya. Para pelaku UMKM duduk di kamar tidurnya dengan suami, dia masuk di online, Pak, terdaftar usahanya. Begitu mudahnya sekarang, ya, melalui PTSP, ya. Nah, untuk 412 apakah demikian yang dilakukan berkolaborasi dengan dinas PTSP yang ada di Kabupaten Sleman tentunya, ya, untuk terdaftarnya suatu para pelaku UMKM tersebut. Nah, apabila dia sudah terdaftar, Pak Lurah, tentu bantuan, ya, diharapkan bantuan dari pemerintah daerah, ya, bisa bergulir terhadap para pelaku UMKM tersebut. Itu yang menjadi menarik. Nah, pertanyaan saya, dari Kelurahan Condong Catur ini berapa banyak para pelaku UMKM dan rata-rata barangkali untuk kuliner semua ya usahanya atau ada yang lain? Nah, kemudian pertanyaan ketiga Pak Lurah, mohon izin ya, pertanyaan ketiga saya melihat kok bermitra dengan 412, bagaimana peran ya BUMDes, Badan Usaha Milik Desanya ya? Kalau di desa kan ada BUMDes, melalui BUMDes itulah untuk memperdayakan terhadap usaha yang dilakukan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab juga. Jadi untuk memang program BKA salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan, tujuannya adalah zero stunting. Itu tujuan kita dan kita ikhtiari memang jadi sinergi Bu, Pak, dari pemerintah juga mendukung, dari masyarakat mendukung, dan dari lembaga-lembaga yang lain mendukung. Seperti itu harapannya nanti kita bisa zero stunting. Kalau ditanya di Condong Catur ada nggak yang stunting? Ada Pak, beberapa, tapi tidak bisa disebutkan. Semoga nanti biar zero beneran nih. Tapi ikhtiar kami memang di sini tadi sudah saya sampaikan ada yang namanya dapur dahsyat. Dapur dahsyat itu kan dapur atasi stunting, yaitu dari Bukade nanti ada pendampingan. Jadi tadi sudah ada pendataan atau di administrasi. Kita juga sering mengadakan apa namanya raportasi kesehatan, itu yang dihadiri dari PKK, dari kader kesehatan se-Condong Catur, dari BKKBN dan juga dari desa itu, sehingga ada informasi apapun, data-data ada anak yang mungkin stunting nanti bisa kita bantu, dan tentunya itu sudah ada anggaran khusus yang diberikan dari pemerintah desa. Jadi pemerintah desa mendukung penuh, kemudian masyarakat juga mendukung penuh. Jadi itu usaha kami. Sehingga kalau apa namanya di PAUD juga, jadi kita kan di audit sudah ada tadi BKR, BKB dan lain sebagainya, ada EMP juga, itu semua kader mencatat balita yang kurang gimana, dan kita juga sudah dari ibu yang mau menikah saja, dari remaja sudah diberikan edukasi sehingga bagaimana KIK-nya diukur, jangan sampai kekurangan energi, kemudian sehingga kita persiapkan agar besok setelah dia nanti menjadi seorang ibu bisa melahirkan anak yang tidak stunting. Dan apabila memang sudah stunting juga kita upayakan agar di tahun 0 sampai 2 tahun kan masih bisa istilahnya diikhtiari, sehingga nanti bisa kita dampingi, ada pendampingan seperti itu. Jadi dari BKP, PAUD itu juga terintegrasi dengan baik. Jadi ikhtiar kita seperti itu, harapan kita seperti itu, sehingga nanti zero stunting di Condong Catur bisa tercapai. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya mungkin langsung Bapak Lurah mau menjawab yang pertanyaan nomor 3 Pak.
Baik, jadi potensi Condong Catur salah satunya UMKM. Kemudian yang lokal ini memang tidak bisa bersaing ya kalau tidak ada pendampingan. Kenapa? Karena keterbatasan sumber daya, kemudian juga berkaitan dengan teknologi pemasaran. Ini juga kita bisa ketinggalan. Maka kita perlu kerjasama dengan Ruang 412 yang dikelola anak muda. Gimana meningkatkan produk itu bisa terjual. Karena di Depok, di Kelurahan Condong Catur ini online-nya sangat tinggi, GoFood-nya juga luar biasa. Jadi kita pengen mengambil dari apa ya, peluang ini ya, peluang ini perlu kita ambil. Ibu-ibu itu kan di rumah, kemudian gimana caranya mengemas barangnya supaya laku, supaya anak-anak muda, anak-anak kos itu tertarik. Salah satunya masuk TikTok ya, masuk IG ya. Ini saya juga Pak, TikTok IG saya juga jalan ya, review makanan tetangga-tetangga sini. Reno sangat sih, tiap hari saya kuliner Pak. Oh iya, Reno sangat sih pasti ada di TikTok saya. Itu ada macam-macam. Itu salah satu cara bagaimana meningkatkan jumlah apa ya, produksi biar meningkat. Bisa keterbatasan marketing ya. Jadi ibu-ibu sudah banyak memproduksi tapi nggak laku-laku. Jelas juga Bu ya. Gimana memverifikasi, membuat varietas makanan itu juga penting. Ini ahlinya dari 412 ini. Kemudian di backup juga dari tenaga-tenaga mahasiswa yang hampir selesai dari UI Ekonomi, itu juga memberikan pelatihan manajemen Bu. Uang sekarang dibelanjakan supaya nanti beruntung itu bagaimana pembelanjaannya. Memang harus ada manajemennya Bu. Jangan sampai kita lupa pas laku kita nggak bisa membelanjakan yang baik, kemudian tahunnya barangnya terjual habis tapi nggak untung. Nah ini salah satu di ya itu. Jadi kita MOU Pak, MOU dari pemerintah Kelurahan Condong Catur dengan Ruang 412 juga dengan Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Begitu Bapak. BUMDes, jadi tempat kita ada dua, namanya Pertasop, itu menjual Pertamax. Ini ada tiap hari kita menjual 2000 liter ya, terbesar kedua se-Indonesia penjualan pertama kami ya. Kemudian yang kedua kita ada pasar desa, pasar Kolombo. Ini 1 bulan income-nya bersih setorkan ke desa dari pasar Kolombo itu 30 juta 1 bulan bersih ya. Jadi dua ini yang menopang ya kegiatan ini, sehingga termasuk KWT-nya juga kita berikan kios di pasar Kolombo ya, supaya juga bisa bersaing dengan pedagang-pedagang di sana ya. Begitu Pak dari program pemerintah ini. Baik, yang terakhir mungkin D. Alifa. Alifa, telah dulu kami. Itu salah satu produk UMKM Condong Catur juga, PMPSS. Nah itu berhasil mengalahkan seluruh produk yang kita jual Pak selama 2 tahun dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi memang UMKM Condong Catur ini luar biasa Pak. Alifa, dari 412 itu menarik keuntungan nggak? Misalnya dari produksinya harga 5.000, dari 412 menawarkan lebih tinggi atau tetap harga itu? Kalau untuk produksi tetap Pak. Jadi untuk yang nanti kita bantu distribusi, iya distribusi. Bukan kapasitas 412 selaku best sellernya bukan? Oh enggak Pak. Seluruhnya untuk UMKM Pak. Iya. Karena kita memang mendedikasikan ya Pak, ini perjanjian kontrak darah Pak dengan UMKM. Begitu Pak. Dan tadi untuk yang perizinan Pak, itu menjadi ide juga Pak untuk kami. Terima kasih banyak karena ya selama ini mungkin kita fokusnya masih untuk memperbaiki fundamentalnya dulu ya Pak ya, manajemennya mereka. Begitu setelah itu baru nanti kalau udah siap kita bisa bantu juga untuk legalitas perizinan. Iya betul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Alifa. Adik Pak. 1,34% stunting di Kabupaten Bangka, dari sekitar 11% kemarin di tahun 2020 ya. Nah itu sudah 1,34, tapi tetap ada 10 lokus desa yang menjadi lokus stunting. Nah, peranan dari kami pemerintah desa ya, saya selaku pembina
kepala desa, itu memang tugas kami adalah pertama itu menyiapkan regulasi terkait dengan desa-desa wajib membuat peraturan desa terkait dengan namanya rembuk stunting. Yang kedua, membentuk kader KPM, kader pemberdayaan masyarakat agar mereka itu mendukung semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, kemudian yang penting juga adalah desa-desa wajib menganggarkan kegiatan penurunan stunting itu melalui dana desa. Memang ada di Permen Desa nomor 8 tahun 2022. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah penurunan stunting. Jadi di desa ini rata-rata sudah dipastikan ada anggaran yang melaksanakan itu adalah PKK dengan kader kesehatan. Jadi mereka mensasar semua ibu-ibu, kemudian anak-anak yang mungkin harus didukung untuk peningkatan penurunan stuntingnya. Salah satu penambahan kegiatan makan tambahan itu pemberian makan tambahan, gitu ya. Batik kelelawar itu ya Bu. Guys semua yang ada di kampung ini datang dari ibu-ibu kami. Ada batik guys. Ini ekoprint ya Bu ya. Gimana Pak kesan-kesannya Bapak Kepala Dinas bersama dari Condong Catur? Ya Pak ya? Ya tadi udah disampaikan, saya pikir ini luar biasa ya. Saya kesan dari awal lihat kantornya aja luar biasa. Kalau di Bangka itu mungkin dinas lah, ya kantor camat aja belum ada gini, apalagi kantor kades. Memang ya yang diharuskan mulai untuk layanan masyarakat yang dimulai kantor juga harus bagus dulu. Ya, jadi misalnya toiletnya bagus, mau namanya kita sudah bagus. Karena ini sebenarnya dimulai dari di kami itu seringkali saya hanya minta jangan dulu lah bangun kantor kades dulu. Lebih apa saja. Kalau kesananya saya pikir ya karena ini kan di kota ya, semuanya ya harus bersaing
Jadi bukan lagi level desa, ya level kota. Hanya namanya aja. Karena sudah mandiri juga, desa mandiri kan. Kami baru 8 desa mandiri. Jadi mungkin banyak. Dan terakhir ini UMKM-nya. Ya harus desa-desa itu jadi contoh. Jadi jangan saja ada kegiatan tahunan, ada pameran, tapi bisa dilihat juga ke masyarakat. Dan satu lagi saya pikir perlu IT-nya, Pak. Jadi kalau begini kan cara pemasarannya harus tidak lagi dari door to door mungkin ya. Sistem sekarang sudah ada aplikasi online, aplikasi yang mungkin dibuat, nah, tinggal produknya disampaikan, harganya berapa kan. Jadi masyarakat perlu usaha melihat tinggal perform, kalau dikirim Selesai Pak ya? Iya, jadi zaman sekarang tidak lagi lah yang namanya apa, manual ya. Karena saya pikir tadi ya, administrasi desa juga aplikasi lah ya. Nanti mungkin akan diterapkan. Ya, yang lampuku itu tidak usah lagi sistemnya langsung tinggal diklik apa aset PKK apa dan kemudian kegiatan PKK tahun ini anggaran berapa sudah ya. Pesan saya positif dan luar biasa ya, apalagi kalau ya ADS-nya apa APBDS-nya 12 miliar sampai 13, ADS-nya tidak ada 3M 4M ya, jadi 4M dari jasa, luar biasa. Kalau di sana rata-rata dari BUMDes, dan kita biasanya kerjasama dengan BUMDes, kemudian di permintaan modal, lalu nanti ada bagiasi 60-40. Baik. Oke, bersama Pak siapa Pak? Pak Dalian. Ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka. Oke, tadi sudah ada testimoni dari Pak Dalian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bangka. Terima kasih Pak.